Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan juga tentunya kita doakan sahibul bait sekeluarga Ustazuna Ferry Saptari Putra SPDI. Itu singkatan dari spesialis pembaca doa dan imam SPDI. Yang kami muliakan, kami hormati dan kami doakan juga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, saudara-saudari jemaah pengajian Al-Fatih yang setiap malam Rabu, yang semua kita insyaallah diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, menyebut namanya, berzikir kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli halin, atas segala hal, wa fi kulli halin, dalam segala hal, wa ni'matin, dalam kenikmatan, sekecil apapun kenikmatan itu. Allahu akbar, Allah maha besar. Selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama kitab Tafsir Al-Munir yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu dari negeri Syam atau Syria. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ada 16 jilid, memuat tafsir 30 juz Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian tafsir ada beberapa nanti yang menjadi perhatian kita, ya. Tafsir yang kita bahas adalah tafsir surah Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran, juznya pun juz 12. Yang pertama, surah ini Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah dari kata Makkah, Madaniyah dari kata Madinah. Makkiyah adalah surah-surah yang turun pada fase Nabi masih berdakwah di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Beliau lahir di Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian 40 tahun jadilah Nabi dan Rasul. 13 tahun berada di Makkah, itu fasenya ketika ada ayat-ayat surah-surah yang turun disebut dengan fase Makkiyah. Kemudian hijrah ke Madinah hingga wafatnya di sana 10 tahun.
Berarti dakwah Nabi itu adalah 13 tambah 10, 23 tahun. Usia jadi Nabi 40. 40 tambah 23, beliau wafat usia 63 tahun hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi yang sebentar lagi mau kita habiskan. Kalau hitungan Masehi, Nabi itu meninggal, wafat itu usia 61. Ada beberapa Ustadz, alhamdulillah saya seusia Nabi, ya kan, masih sehat walafiat. Udah lewat 2 tahun loh Pak. Bapak hitungannya kan 63, hitungan yang Masehi. Sementara Nabi hitungan Masehi wafatnya 61 tahun. Rasul lahir 20 April 57 Masehi, wafat 632 Masehi. Itu kan 61 tahun. Yang tahun gajah dan wafatnya tahun 11 Hijriah itulah yang dia 63 tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fasenya fase dakwah di Madinah, walaupun ayatnya tidak turun di Madinah pas, fasenya ya disebut dengan Madaniyah. Sepakat ulama surah ini Makkiyah, berarti diturunkan pada fase dakwah Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ustaz, memang ulama ada nggak sepakat rupanya? Ada. Surah Al-Ikhlas tentang tauhid yang sepertiga daripada bagian agama kita itu turunnya di mana? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah Maha Esa, sumber segala tempat bergantung makhluknya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi tak boleh mengucapkan namanya nggak beranak kan. Nah itu Safirin bilang walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Makkiyah biasanya bicara soal akidah, stressingnya akidah. Bapak Ibu tahu nggak kapan diperintahkan sholat? Ketika Isra wal Mi'raj. Itu usia Nabi sekitar 51 tahun. Berarti tiang agama yang namanya sholat itu diperintahkan bahkan 11 tahun adanya Islam. Berarti ada nggak perintah sholat 5 waktu sebelum Isra wal Mi'raj? Ada. Berarti sebelum itu mereka tak wajib sholat 5 waktu. Berapa tahun? 11 tahun. Lah ngapain aja selama ini? 11 tahun sudah. Ternyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah substansi biasanya daripada surah-surah Makkiyah. Pendalaman stressingnya adalah masalah akidah. Akidah itu syahadat itu kalau ibarat rumah maksud ferry kan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Di hadis yang ini ya. Tapi zakat gak lari daripada yang ketiga. Di hadis manapun tetap yang ketiga. Tinggal yang berubah itu yang puasa sama haji. Berarti kalau misalnya ada ungkapan ya, ungkapan Nabi as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Islam dibangun berarti bangunan. Salat adalah tiangnya. Kemudian zakat itu adalah harta bendanya. Puasa adalah junnah. Junnah itu perisai, pelindung, atap dan dinding. Haji al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, bukan haji yang mabur. Ya, beda tipis kan antara haji mabrur dengan haji mabur. Tidak ada balasannya kecuali adalah jannah. Jannah itu dalam bahasa Arab secara umum artinya taman lengkap dengan segala fasilitasnya. Karena taman, raudhah juga taman, bustan juga taman, hadiqah juga taman. Tapi kenapa untuk mewakili kata-kata surga
Taman surgawi itu bukan hadiqah, bukan raudhah, bukan bustan atfal, taman kanak-kanak, raudhatul atfal, taman kanak-kanak. Tapi kenapa tidak demikian? Tapi jannah itu taman, lengkap dengan segala fasilitasnya. Kalau di bulan 5 sampai bulan 8 itu di Arab musim panas, mereka biasanya ke tempat yang lebih sejuk, termasuk Indonesia, di Bogor. Ketika datang ke Bogor, mereka katakan hadhihi jannatud dunia. Ini surga dunia. Jannah itu taman. Kenapa? Lengkap dengan segala fasilitasnya. Pohon-pohon semua banyak, ada vilanya, ada pelayannya. Jadi yang paling mendekati makna daripada surga itu adalah jannah. Walaupun la khatra ala qalbil bashar, ya tidak terlintas di benak dan hati manusia, tetapi pendekatan maknanya itu Allah dan Rasulnya sampaikan ciri-cirinya, sehingga ketika mendengar tentang surga, sekarang kita ingin segera ke sana. Ketika Rasul menyampaikan tentang neraka, sekarang kita ingin lari daripada itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya surah-surah yang tentang makkiyah itu tentang akidah itu. Kemudian tadi bahkan zakat dengan nisabnya, puasa haji itu diperintahkan setelah Rasul hijrah ke Madinah 2 Hijriah. Artinya 13 tahun Islam ada plus 2 tahun di Madinah, 15 tahun baru ada perintah puasa, baru ada perintah zakat dengan nisabnya, baru ada perintah haji. Selama ini adalah akidah dan akidah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat ulama ini makkiyah. Karena memang ada juga surah yang tadi berbeda pendapat ulama. Contoh misalnya surah Al-Ikhlas, sepakat ulama itu surah-surah termasuk surah-surah yang awal-awal turun pada Nabi. Berarti makkiyah, masih di Mekah. Kemudian ada surah Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. 2 surah yang tertulis dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran setelahnya. Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, dan penghujung surah 114 An-Nas. Tetapi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Falaq An-Nas itu adalah surah makkiyah. Ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek, pendekatan soal akidah, apalagi dekat betul dengan surah Al-Ikhlas yang sepakat ulama itu termasuk surah yang turun di awal-awal masa kenabian. Tetapi ternyata banyak juga ulama yang mengatakan surah ini surah Madaniyah. Coba bisa cek, antum bawa mushaf Al-Quran, coba cek di Quran antum, itu surahnya Al-Nas surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ada yang bawa Al-Quran terjemah, di situ apa? Makkiyah. Ada yang bawa Quran terjemah. Ini untuk membuktikan bahwasanya ulama beda pendapat. Surah ini makkiyah atau Madaniyah. Jangankan tentang makkiyah dan Madaniyah, ya. Dulu Al-Quran pertama kali dituliskan tanpa titik. Titiknya nggak ada. Titik ini titik untuk membedakan ba, ta, fa, ya, nun, itu nggak ada kan? Kok bisa gitu? Bisa Pak. Misalnya saya buat chat atau SMS SY PG K MDN, SY PG K MDN, bisa bacanya kan? Ya orang Arab bisa bacanya. Lama-lama dibuatlah baris. Di masa Nabi dan para sahabat tidak ada baris, tidak ada harokat, tidak ada. Dia gundul gitu. Ustaz, jangankan yang gundul, yang kritik pun payah bacanya. Apalagi yang gundul gitu kan. Kemudian tambah lagi ayat-ayat pun beda ulama. Ada mengatakan ayat sekian, ayat ini sekian ayatnya. Kalau sepakat tak berbeda ulama jumlah ayat seluruhnya berapa? Setahu Bapak Ibu, berapa jumlah total seluruh ayat Quran? Ada 6666 itu di Indonesia saja. Itu Timur Tengah tak pernah mendengar karena ulama yang menyampaikan ulama Indonesia, tapi ya keilmuannya juga diakui kan.
An-Nawawi Al-Bantani. Itu kan kesimpulan orang gitu ya. 6 ya. Sementara Imam Asy-Syatibi menyimpulkan pendapat para ulama, dan ini diakui seluruh dunia, adalah 6.236 ayat. Dulu saya masih kecil, masih bedai. Capek-capek 114 saya buat Al-Fatihah jumlah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200. Saya totalkan sampai An-Nas ayatnya 6, ya kan? Berulang-ulang di kalkulator ya nggak bisa orang memangnya. Pas sekarang gampang, pakai Excel saja udah. Sudah serap. 6.236 ayat. Gitu kan. Itu nggak sepakat ulama dulunya. Itu kan jumhur majelis ulama akhirnya menyepakati segitu 6.236 ya. Tadi Makiyah sepakat ulama untuk surah Yusuf ya. Tapi mungkin tadi yang Makiyah, saya yakin yang Makiyah itu yang dia lihatnya di gadget, di tablet, di pil, di kapsul. Nah itu. Tapi kalau yang lihatnya di Quran yang terjemah yang biasanya dari Arisalah, nah itu di situ ya, kalau tidak salah itu Madaniyah. Karena kemarin saya isi pengajian tentang Al-Mu'awwidhatain, saya juga saya buka ada pusat terjemah, Quran terjemah itu ya Madaniyah. Kalau saya pribadi ditanya, Ustaz cenderungnya kemana? Makiyah gitu. Tapi nanti kaji yang nanti ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan diundang lagi gitu ya, mudah-mudahan ya. Kenapa ada perbedaan pendapat antara Makkiyah dan Madaniyah kah surah Al-Mu'awwidhatain ya? Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian berapa ayatnya? Ini ayatnya nomor cantik 111. Sepakat ulama. Apa membedakan surah itu ayatnya sekian atau sekian? Ada di Quran cetakan Indonesia, bukan cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia. Kadang-kadang di tengah-tengah ayat bukan tanda wakaf, tapi ada lambang seperti lofi terbalik. Bapak Ibu pernah lihat, ibu-ibu lagi begini, daun waru terbalik, lofi terbalik. Ibu-ibu yang usianya sebaya saya ke atas, itu buat angka 5 Arab itu ya begitu dulu. Ustaz Ferry buat angka 5 gimana Ustaz? Oh berarti masih ya ulama turos, ulama jadul. Iya. Kalau yang kekinian buat angka 5 gini aja. Makanya tergantung Qur'annya. Nanti ada buat gini, intinya dia seperti bulatan angka 5. Ada yang seperti, yang penting dia seperti bulatan angka 5. Itu apa maksudnya? Itu hanya ada di Quran Indonesia, tidak ada di Quran Timur Tengah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah itu ada ulama yang mengatakan ayat. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanya berapa jumlah ayat surah Quraisy, bukan surah Al-Quraisy, surah Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Saya berhenti berapa kali? Ayatnya berapa? 4. Ayat 4. Lihatlah Quran cetakan Indonesia, jangan yang di Android itu kadang dia ambilnya aplikasi yang dari Timur Tengah langsung, walaupun terjemahnya bahasa Indonesia. Ya, yang Quran cetakan Indonesia itu ada tanda lofi itu atau tanda 5 itu, alladzi at'amahum min ju', berarti ada yang mengatakan itu ayat keempat, wa amanahum min khauf, ayat 5. Karena sejak awal dituliskan Al-Quran tidak ada nomor ayat, jangan kan nomor ayat, tanda wakaf tak ada, juz pun nggak ada. Itu kan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Penulisan saja Rasul Utsman itu di masa Utsman bin Affan.
Yang khalifah 4 tinggal Ali bin Abi Thalib. Itu masa setelah itu ya. Dan sepakat ulama ayatnya 111 karena tidak ada, nanti kita cek salah satu ayat 1-111 itu nggak ada yang tanda lofi-lofi itu. Menandakan sepakat ulama 111. Kalau Al-Fatihah ada nggak tanda lofi-lofinya? Lofi-lofi pula jadi misalnya, lofi-lofi jadi kan. Ada nggak? Ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada tandanya. Berarti ada yang mengatakan itu ayat keberapa? Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Ustaz, ayat pertama mana? Ayat pertama ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Sepakat ulama ayat 7. Ini agak unik. Sepakat ulama ayat 7, tapi di mana nomor-nomor ayatnya itu berbeda. Ada yang mengatakan Alhamdulillah yang pertama, ada yang mengatakan Bismillah yang pertama. Kalau Bismillah pertama berarti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 ya. Bisa aja berapa sih? Sampai soalnya masih satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf alaihissalam Makkiyatun wa hiya 111 ayatan. Masih itu kita bahas. Tahanlah ya sampai jam kecil ya. Ini masih jam besar. Jam besar masih jam 9, 10, 11, 12. Jam 1 mulai kecil lagi. Ya, tadi Makkiyah atau Madaniyah berapa ayatnya? Pertanyaan ketiga atau ungkapan yang ketiga, tasmiyatuha. Penamaannya. Kenapa dinamakan surah Yusuf? Kira-kira jawabannya? Nah iya, karena ada kaitan dengan Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf ya. Kalau Al-Fatihah, harus kecil itu misalnya Al-Fatihah betul ya? Al-Fatihah memang tidak ada kata-kata Al-Fatihah dalam surah itu, tapi karena pembuka wajar kalau disebut dengan Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 diulang-ulang, kemudian Ummul Quran kitab. Al-Baqarah karena ada kata Baqarah. Ali Imran karena bicara keluarga Imran. An-Nisa bertaburan tentang bicara An-Nisa. Al-Maidah ada kata Al-Maidah, hidangan. Kemudian Al-An'am tentang binatang ternak, ada kata-kata di situ. Sampai nanti surah An-Nas. Yang unik surah Al-Ikhlas, makanya nanti undang lagi biar kita bahas tentang salah satu kolakil 3 surah yang kul ini. Yang unik surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Kenapa surah Al-Ikhlas? Kalau Al-Falaq kawannya ada kata-kata Al-Falaq, An-Nas kawannya ada An-Nas, Al-Ikhlas. Itu semuanya begitu, termasuk surah Yusuf karena ada kisah Nabi Yusuf ya. Summiyat surat Yusuf, dinamakan surah Yusuf li'iradi qissatin Nabi Yusuf alaihissalam fiha, karena di situ ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ruya anna al-yahuda sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati Yusuf fanazal as-surah. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang juga mengakui tentang Nabi Yusuf bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Nabi Yusuf, maka turunlah surah ini, surah Yusuf ya. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fima rawahu anhu al-Hakim wa ghairuhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Hakim dan lainnya, unzilal Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalahu alaihim zamanan faqalu law qasasta alaina fanazala nahnu naqussu alaika. Al-Quran turun pada Rasulullah, kemudian Rasul membacakan kepada para sahabatnya, kepada umatnya ketika itu ya berapa masa begitu. Kemudian mereka mengatakan, kira-kira
bisa nggak cerita kepada kami? Itu kan? Baru Allah menurunkan nahnu naqussu 'alaika. Kami ceritakan kepadamu. Ya. Ini ada di surah Yusuf ayat 3. Kawannya ada juga nahnu naqussu 'alaika surah Al-Kahfi ayat 13 yang kita sudah membacanya setiap malam Jumat atau hari Jumat ya. Dengan pangkal yang sama. Nahnu naqussu 'alaika. Di surah Yusuf ada ayat 3 ya. Kemudian fatalahu 'alaihim zamanan, Rasul juga membacakan kepada mereka ya beberapa masa. Faqalu law haddatstana, kira-kira bisa enggak Rasul ceritakan kepada kami? Tadi kan berkisah kepada kami gitu. Ini kira-kira bisa cerita enggak? Tadi kan berkisah, ini cerita. Allah menurunkan ayat fanazala Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah menurunkan cerita yang terbaik. Itu surah Az-Zumar ayat 23. Jadi mau cerita ada, mau kisah ada. Kalau yang surah Yusuf kan dia nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan, kami kisahkan ya. Waqad nazalat ba'da ishtidadil azmah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada 'ala Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Biar kalau Nabi itu dihina kita langsung terbakar gitu. Minimal nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Kalau EGP emang gue pikir itu lah umat Nabi enggak gitu. Ya, langsung ya kalau dengar Nabi itu langsung, kalau ini bisa tiu-tiu gitu, ada sinyalnya langsung, sinyalnya ini bergerak, bergetar, langsung lisan cepat Allahumma sholli ala sayyidina atau sallallahu alaihi wasallam. Fi Makkah ma'a Quraisy. Surah ini turun setelah luar biasanya boikot, krisis kepada Nabi di Mekah bersama orang Quraisy ya. Wa ba'da 'amil huzni alladhi faqida fihi an-nabiy zawjatahu at-tahirata Khadijah wa 'ammahu Abu Thalib alladhi kana nasiran lahu. Surah ini turun setelah Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena apa? Rasul kehilangan pamannya Abu Thalib. Bahkan itu membela luar biasa kan? Sejak Nabi 8 tahun diasuhnya sampai Nabi nikah, sampai jadi Nabi dibelanya betul, tapi meninggal dunia. Tapi ternyata tidak dalam keadaan Islam, musyrik. Rasul berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya. Kalau kita Rasul berdoa sekali itu mustajab. Ini doa 70 kali, walau 70 marrah, 70 kali pun mendoakan orang musyrik enggak akan diterima. Tapi karena mengingat jasa kebaikannya, maka diringankanlah siksaannya di neraka yang pertama, yaitu neraka pertama seringan-ringannya masuk kaki ke neraka, mendidih otak itu paling ringan. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedih juga ketika istrinya wafat. Rasul ketika itu usia 50 tahun, istrinya kan bedanya 15 tahun ya. Menikah 25, istrinya 40, berarti Rasul 50, istrinya 65 tahun wafat. Kehilangan zaujatahu tahirah, istrinya yang suci mulia Khadijah binti Khuwailid. Wafat, sedih betul. Dakwah ini butuh yang namanya 2D, taking dan duit. Oh iya, ada ya, makanya perbaharui niat juga ya. Ada yang lillahi ta'ala kesini, ada lis suami, ada lil istri, ada lil jabatani, ada lil atasani, ada lil pacari, ada lil doi, ada lil gebetani. Bersihkanlah niatnya. Ada lis segeni. Lis segeni ya. Enggak ada tanggal segeni. Kayaknya enak minum di jalan. Bismillah. Modus. Tapi bukan malusta ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini gitu kan? Nanti Ustaz harus apa nih, dispektansi.
berat ya. Kita sama ya, karena kaji tafsir agak-agak gini ya, agak serius tapi santai insyaallah. Tadi itu kaji tentang penamaannya. Penamaannya menjadi surah Yusuf. Karena ada surah yang lain namanya ada dua. Namanya ada tiga. Contoh surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu surah Al-Alaq namanya karena ada kata al-alaq, kata alaq. Tapi ada nama lainnya. Ada nama lainnya surah Iqra. Penamaan Al-Qur'an itu tauqifi, tauqif bukan taufik. Ada nama taufik di sini. Bukan taufiqi tapi tauqifi. Artinya memang sudah ditentukan dari Allah dan Rasulnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi bukanlah dari hawa nafsu. Penamaan itu memang sudah wahyu yuha, wahyu diwahyukan kepadanya. Ada namanya yang tadi dua ya, surah Iqra Al-Alaq. Surah Alam Nashrah namanya tiga. Yang pertama Alam Nashrah, yang kedua Asy-Syarh, yang ketiga Al-Insyirah. Ya, surah Subhanalladzi asra bi'abdihi, surah tentang Isra wal Mi'raj kan? Surah Al-Isra, surah Bani Israil, surah Subhana. Surah apa lagi? Surah Al-Lahab, ya. Surah Al-Lahab, surah Abi Lahab, surah Al-Masad. Tapi surah Yusuf tidak ada nama lainnya kecuali surah Yusuf. Yang uniknya tadi surah Al-Ikhlas. Gak ada kata-kata ikhlasnya tapi namanya menjadi surah Al-Ikhlas. Itu nama lagi lah insyaallah. Ya. Setiap minggu kelima. Kapan itu ya kan? Ruwiya fi sababi nuzuliha anna kuffara Makkah laqiya ba'dhum al-yahuda wa tabahathu fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya pura-pura mungkin gitu, pura-pura ngerti aja. Lama-lama ngerti gitu ya. Faqala lahumul yahud saluhu lima intaqala alu Ya'qub min asy-Syam ila Misr wa an qissati Yusuf fanazalat. Diriwayatkan tentang sebab turunnya, sebab nuzuliha atau asbabun nuzul, sebab turun. Sebab enggak semua ayat Quran punya sebab turun. Ya. Ini berarti untuk menghibur Nabi salah satunya. Karena Nabi sedih, kemudian diturunkan surah Yusuf yang kisahnya juga enggak kamu aja yang begitu, Yusuf juga begitu, gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah Amul Husni, tahun kesedihan yang istrinya wafat, pamannya wafat, Nabi di Isra Mi'rajkan, gitu ya. Bahwasanya kafir Mekah ketemu dengan orang Yahudi. Di Mekah tidak ada Yahudi. Yahudi itu ada di Madinah. Di Mekah pun kalau ada ya Nasrani ya, yang termasuk Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah atau sepupu Khadijah adalah kemudian masuk Islam kan, karena dia nunggu kapan Nabi terakhir ya, Nasrani. Wa tabahasu fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka membahas tentang gimana Muhammad ini. Faqala lahumul yahud, maka orang Yahud berkata kepada kafir Mekah, itu non muslim Mekah atau kafir Mekah? Kan ini ada kan? Ya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang non muslim gitu. Atau fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau ibu-ibu wirid kan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang non muslim gitu. Malah lebih tak enak kan didengar kan? Tolonglah kami terhadap orang kafir gitu kan. Karena istilah kafir juga ada di agama lain kan, gitu kan. Ada juga yang ghair Islam, non Islam juga ada di ayat kan. Ya, artinya ya terjemahkan saja dengan apanya, jangan dipaksakan al-kafirun diterjemahkan non muslim, ya kafir gitu. Termasuk kufar Makkah, ya kafir Makkah gitu. Bukan non muslim Makkah gitu. Kafir Makkah. Dan di sana nanti kita ditanya, kenapa Ustaz itu agak-agak mana? Tapi juga ya kata semuanya kan. Lima intaqala alu Ya'qub min asy-Syam ila Misr. Kenapa keluarga Ya'qub, Nabi Ya'qub maksudnya, pindah dari Syam? Syam itu ada 5 negara sekarang. Yang terbesar adalah
Syria. Syam 5 negara. Salah satu tanda akhir zaman adalah pertikaian tak habis-habisnya di Syam. Syam itu bukannya Syria, tapi Syam itu sekarang itu adalah Syria, Yordania, Lebanon, kemudian Palestina, dan timurnya Mesir, Sinai, Turi Sinin, Tur Sinai. Itu namanya Syam atau yang jadi 5 negara. Kenapa pindah dari Syam ke Mesir? Syam maksud di sana Palestina, bukan Syam Syria ya, Syam Palestina ya, karena Nabi Yakub di Palestina bukan di sana ya. Ila Misr, ke Mesir. Wa an qissati Yusuf, dan tentang kisah Nabi Yusuf, maka turunlah surah ini. Wa birragmi min annaha suratun makkiyatun fa uslubuha hadi'un mumti'un. Kendatipun surah ini adalah surah Makkiyah yang tadi bicara soal akidah, surga neraka, ya kan, kemudian bicara soal akidah ya, keyakinan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala semata, yang 11 tahun itu belum ada perintah sholat, tapi yang diperintahkan adalah untuk menguatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi gaya bahasanya tenang dan menyenangkan. Artinya tidak awak dengerin enggak gitu ya kan, nah, gitu. Padahal biasanya surah Makkiyah itu Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itu surah Makkiyah. Guncangan kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kamu apa kiamat? Ya gitu, macam-macam gitu kan. Jadi sementara surah Yusuf surah Makkiyah, tapi gaya bahasanya lembut, tenang dan menyenangkan. Mustabiqun bil unsi war rahmah. Rahmah kasih dan sayang, nampak kali mengasihi dan mengasihani itu. Wal lutfi was salasah, lembut jadi bukan lembut. Nah, itu lembut di sana. Lembut ya. La yahmilu tabi'al inzari wat tahdidi kama huwa sya'nul ghalibu fi suwar al-makkiyah. Tidak mengandung ciri-ciri peringatan dan ancaman yang itu biasanya ada pada surah-surah Makkiyah yang turunkan di Mekah, yang bicara soal akidah tadi. Qala Atha, Imam Atha berkata, la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa istaraha ilaiha. Tidak ada satu orang pun yang sedih mendengar surah Yusuf kecuali pasti dia istirahat, rehat, tenang betul ilaiha mendengarnya. Jadi kalau itu mendengarnya, apalagi bacanya sama itu ya. Jadi artinya ya bisa dengar, bisa baca. Tak terbaca bisa dulu sedih, ya dengar kan, insya Allah hilang kesedihan, kata Imam Atha. Dijamin ya begitu ya, insyaallah. Subhanallah. Wa rawal Baihaqi fi ad-dalaili 'an Ibn Abbas anna ta'ifatan min al-yahudi hina sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu hadhihi surah aslamu limuwafaqatiha ma 'indahum ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu Nabi. Nabi punya paman namanya Al-Abbas ya. Nah, anaknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang mana-mana itu sering sama Nabi ya, termasuk mufassir utama di antara para kalangan sahabat walaupun masih remaja ya. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, sekelompok Yahudi ketika mendengar Rasulullah membaca surah ini masuk Islam. Masuk Islam. Karena apa? Gue banget loh gitu. Limuwafaqatiha, karena gue banget ma'indahum, apa yang ada pada kitab mereka itu, yaitu Taurat dan Zabur. Injil belum ada kan? Mereka nggak mengakui, Yahudi nggak mengakui Injil gitu kan? Mereka mengakui Taurat dan Zabur. Kalau Nasrani mengakui Taurat, Zabur, Injil. Kalau kita mengakui semuanya, ya kan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ya. Tadi yang pertama Makkiyah atau Madaniyah, yang kedua berapa ayatnya, yang ketiga penamaannya, yang keempat sebab turunnya. Walaupun tidak semua surah ada sebab turunnya. Yang kelima munasabatuha lima qablaha. Dalam kajian tafsir harus disebutkan ini. Apa keterkaitannya dengan surah sebelumnya? Surah Yusuf surah ke-12, surah ke-11, surah ke-11. Surah apa itu?
surah Hud. Sama-sama Nabi. Dari situ aja udah nampak kali keterkaitannya. Bedanya di surah Hud itu banyak kali Nabi yang disebutkan. Di surah Yusuf fokus ceritanya tentang Nabi Yusuf. Pertanyaannya, adakah kisah Nabi Yusuf di surah lainnya? Gak. Full di sini. Dari kecil sampai dia menjadi yang pelajaran bagi kita kan, Cibam. Nabi Musa, adakah di surah Al-Baqarah? Ada. Adakah di surah ini? Ada. Adakah surah itu? Ada. Banyak kan? Surah Al-Anbiya, ya kan? Ada. Surah Hud, ya kan? Nabi-nabi banyak di situ. Tapi surah Yusuf itu hanya bicara tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibicarakan hanya di surah Yusuf. Jadi ini merupakan mukjizat. Quran kan berulang-ulang ceritanya. Iya, surah Yusuf nggak ada pengulangan tentang Nabi Musa, tentang Nabi, ya kan? Nanti kalau semua dibuat Nabi Musa di surah Musa, gitu misalnya contohnya, masa nggak variasi gitu? Ternyata mau bantah manapun nggak bisa. Mau yang bervariasi ada. Cerita Nabi Musa tentang Fir'aun sama Fir'aun, tapi variasi ayatnya beda-beda. Ada yang mau yang utuh, ada yang utuh. Surah Yusuf, salah satu mukjizat Al-Quran. Mukjizat artinya melemahkan. Contoh, mukjizat Nabi Musa adalah tongkat besar jadi ular, makan tongkat-tongkat kecil penyihir, selesai, melemahkan. Al-Quran adalah mukjizat abadiyah, mukjizat yang abadi karena dia adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam salah satu sifat yang wajib bagi Allah, berarti melekat dengan zat Allah. Maka pernah ditanya, Al-Quran itu makhluk atau melekat dengan zat Allah? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu ya salah satu sifat yang wajib bagi Allah, kalam Allah, kalam kan gitu ya. Tapi ada ulama di masa Mu'tazilah, di masa kalau bahasa kita liberalisme, yang lebih mengutamakan rasio daripada dalil-dalil ya. Dia ditanya seorang ulama gitu, Al-Quran makhluk atau ini? Maka dia katakan, adapun Taurat, adapun Zabur, adapun Injil, adapun Al-Quran, semua ini makhluk. Maksudnya itu dalam hatinya jadi ini yang makhluk. Selamat dia, tapi akhirnya mengasihkan diri, tak kembali lagi. Karena apa? Karena tahu ternyata memang ijtihad dia adalah tetap Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Yang lain yang bilang Al-Quran adalah kekal abadi, ya, sebagaimana zat Allah SWT, karena salah satu udah selesai, dia ada yang dicambuk, ada yang disiksa, ada yang penjara dan seterusnya, ada yang diasik, gitu ya. Yang tadi agak berkilah. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nazalat hadhihi suratu ba'da surah Hud. Surah ini turun setelah surah Hud. Sudahlah memang urutannya itu berurutan dan memang turunnya pun setelah surah Hud. Maksudnya gimana? Ada surah pertama turun surah Al-Alaq atau surah Iqra, tapi tidak menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Dia surah ke-96. Udah mau akhir, sama. Kemudian contoh misalnya ada beberapa bagian ayat di surah Al-Baqarah misalnya itu setumpuk-setumpuk. Di surah Al-Alaq sendiri ayat 1 sampai 5 turunnya itu di Gua Hira, di Jabal Nur, ketika Rasul menerima wahyu pertama kali malam Ramadan. Yang ayat 6 sampai 19 itu di lain kesempatan. Gitu ya. Jadi turunnya itu bisa jadi di antara yang 1 sampai 5 dan 6 sampai 19 itu dipotong dengan surah yang atau ayat yang lain, bisa jadi. Tapi setelah dimushafkan, setelah diajarkan Nabi hafalannya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itulah yang sekarang dihafal oleh para hafiz Quran. Gitu ya. Nah, surah Hud itu pas pula, sudahlah memang urutannya 11-12 gitu, urutan yang memang tadi setelah disusun oleh Nabi, direkam oleh sahabat,
11-12 dan memang secara tulisan di Quran ya, surah ke-11 dan surah ke-12 dan memang surah Yusuf ini turun setelah surah Hud gitu ya. Sama seperti surah At-Taubah, surah Al-Anfal. Itu surah At-Taubah turun setelah surah Al-Anfal. Gitu ya. Bahkan di antara Al-Anfal sampai At-Taubah itu enggak ada bismillahnya kan? Salah satu katanya adalah karena saking keterkaitannya antara surah Al-Anfal dengan surah Taubah. Bahkan ada mengatakan ini kayaknya cuma satu surah ini. Salah satu ya, nanti sebab-sebab lainnya akan kita kaji pada tafsir berikutnya. Mana tahu minggu kelima yang bagian ke-3 misalnya. Ada begitulah ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wahia munasibatun laha, sangat sesuai lah. Udahlah sesuai tadi turunnya 11-12, tambah lagi memang turunnya berdekatan ya. Dan memang dicantumkan dalam Al-Quran pun ya 11-12, surah ke-11, surah ke-12. Bukan 11-12 macam kami berdua ini kan, 11-12 kan. Nah, gitu. Apalagi bicara soal nabi-nabi, surah Hud nabi-nabi, tapi nabinya banyak. Surah Yusuf ya, nabinya Yusuf ya. Paling ayahnya kan Yakub ya. Tadi satu baris itu setengah jam, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris lagi yang belum kita baca ya, jangan khawatir ya. Sorry ya, masih jam kecil masih jam besar, belum jam kecil ya. Lima fi kullin min qisasil anbiya wa isbatil wahyi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqarrarat qissatu kulli nabiyyin fi aksar min suratin fil Qur'an. Kenapa keterkaitan banget? Karena tentang kisah nabi ya, dan menetapkan wahyu kepada nabi, artinya ya menghibur nabi gitu. Kemudian berulang banyak kisah nabi di beberapa surah dalam Al-Quran bi uslubin mukhtalifin, dengan gaya bahasa yang berbeda-beda, wa limaqasid wa ahdafin masnu'atin, dengan maksud dan tujuan juga yang bermacam-macam ya, mutanawwi'atin ya, bi qasdil 'idhah wal i'tibar, dengan maksud untuk mengambil mau'izah dan i'tibar, pelajaran. Illa qissata Yusuf alaihissalam, kecuali kisah Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Nabi Lut itu ada di beberapa surah disebutkan. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu ada di beberapa surah contohnya ya. Tetapi Nabi Isa ada di beberapa surah. Nabi Muhammad juga, kata-kata Muhammad ada di beberapa surah. Tapi Yusuf itu di sini ya. Falam tudkar fi ghairi hadhihi surah, maka tidak disebutkan di surah lain selain surah ini. Wa inna ma dzukirat jami'u fusuliha binahwin mutadabi'in syamil. Disebutkan seluruh rincian-rincian kehidupannya itu secara lengkap. Paragraf per paragraf, alinea per alinea, subtema per subtema, sampai utuhlah temanya surah Yusuf ya. Berapa ayatnya? Ya masih angka cantik ya, noca nomor cantik ya. Itu mahal tuh kalau kartu itu ya. Itu gitu ya. Soalnya ditikam kan. Lil isyarah ila ma fil Qur'an min ijaz. Ini yang saya sebutkan tadi, ini mengisyaratkan adalah ada mukjizat dalam Al-Qur'an berupa yang tadi berulang, yang ini enggak berulang gitu ya. Sawa'un fil qissah al-kamilah au fi faslin minha, baik itu di kisah yang sempurna seperti surah Yusuf atau di bagian-bagian daripada surah Yusuf itu ya, ada ya, secara utuh dan secara, nanti kan begini penafsiran di surah ayat 1, kalau kita kaji terus sampai ayat 11 itu nanti per tema dibuat ya. Nanti kajian pertama adalah ayat 1 sampai ayat 3 ya, kaji tafsir yang kedua ayat 4 sampai ayat 6, kaji ketiga gitu
Ya, jadi secara keseluruhan itu adalah mukjizat, dan secara per subbab-subbab juga, per paragraf, per tema, ya, per pokok pikiran juga adalah mukjizat, ya. Wasawa'un fi halatil ijmal atau halatil tafsir wal bayan, maupun pada kondisi, ya, kondisi yang global atau kondisi yang terperinci pembahasannya, wal bayan, dan ada misalnya ada ayat ada di wal bayan dijelaskan lagi, gitu ya. Qala ulama dzakarallahu aqasisal anbiya fil Qur'an wa karraraha bi ma'nan wahidin fi wujuhin mukhtalifatin bi alfadhin mutabayyinatin ala darajatil balaghah. Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, mengulanginya dengan satu makna tapi dengan cara gaya bahasa yang berbeda. Maknanya tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi dengan tampilan yang berbeda, dengan gaya bahasa berbeda, dan di surah yang berbeda, ya. Kemudian nanti yang di gaya bahasa berbeda pun, contoh misalnya ada ujungnya A semua, ada ujungnya Un semua, ada ujungnya In semua. Tentang Musa juga VS Fir'aun, ya. Sampai ini mutu kayaknya. Biar apa namanya? Sadar kamera. Tadi mau candid ya, tapi ternyata sadar kamera, ya. Wa dzakara qissata Yusuf wa lam yukarrirha, tapi Allah menjelaskan kisah Nabi Yusuf tapi tidak mengulanginya di surah yang lain dengan bahasa yang, dengan gaya bahasa yang lain, dengan dengan cara yang atau surah yang lain. Falam yaqdir mukhalifun ala mu'aradati ma takarrar, ya. Maka orang yang ingin menentang itu enggak sanggup untuk melawan surah-surah atau ayat-ayat yang berulang. Wala ala mu'aradati ghair al-mutakarrar, dan tidak juga bisa melawan atau menentang surah yang tak berulang-ulang. Karena apa? Nanti alasannya kan ya biarlah berulang, ya kan, bosan, ya kan. Buktinya ada yang enggak berulang, ya kan. Ketika Allah, kenapa enggak kok itu aja enggak berulang? Di surah lain ada yang berulang, ya enggak bisa. Wal ijaz liman ta'ammal, dan mukjizat itu adalah bagi orang yang memang merenungi, mentadabburi isi Al-Qur'an ini. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi tafsir Al-Munir mengutip tafsir Al-Qurtubi, ya. Sepertinya ini dulu, ya. Bisa tanya jawab, ya, insyaallah, ya. Aqulu qouli hadza wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana ila sabilis salam. Nasr min Allah wa fadlun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sebelum yang lain bertanya, saya tanya dulu Ustaz. Tadi kan sempat tersinggung. Ustaz, jangan payah-payah Ustaz, ya. Nanti nggak lulus ujian, ini musim-musim. Tadi kan sempat tersinggung Ustaz singgung tadi masalah kenapa surah Al-Alaq Iqra tadi yang duluan diturunkan, namun yang tercantum dalam mushaf adalah surah Fatihah yang diduluankan, ya kan Ustaz? Saya rasa ibu-ibu pun banyak yang bingung gitu, ya kan, kenapa mesti kayak gitu. Ini mewakili ibu-ibu lainnya Ustaz, agak diperjelas kenapa yang diturunkan duluan Al-Alaq, namun yang tercantum dalam mushaf kenapa Fatihah gitu Ustaz? Fatihah saja. Iya. Fatihah, ya, bukan yang lain. Bukan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, ya. Al-Fatihah itu surah pertama. Padahal yang pertama itu adalah surah Al-Alaq menurut jumhur atau majelis ulama, ya. Al-Alaq, ya, Al-Alaq. Orang 1 sampai 5, ya. Jawabannya sama macam tadi juga, penamaan Al-Quran tauqifi. Sudah memang dari sono-sononya ditetapkan Allah dan Rasulnya, Allah melalui Rasulnya tetapkan. Tetapi hikmahnya itu luar biasa. Ketika sudah disusun 114,
Surah Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah surah kedua, Ali Imran surah ketiga, itu menjadi rangkaian yang luar biasa ini. Ada sebuah tafsir yang khusus menafsirkan munasabatul ayah atau surah lima qablaha, keterkaitan satu ayat atau kumpulan ayat atau surah dengan surah sebelumnya. Namanya Muhammad Darwish, Syekh Muhammad Darwish. Kalau nggak salah kitabnya itu 6 jilid, hanya untuk menafsirkan keterkaitan antara satu surah dengan surah lainnya, satu ayat dengan ayatnya, atau kumpulan ayat dengan ayat berikutnya. Sementara munasabatul ayah lima qablaha, keterkaitan ayat dengan sebelumnya itu adalah satu bagian daripada tafsir. Tadi pertama Makkiyah Madaniyah, berapa ayatnya, apa nama surahnya, apa isi kandungannya, itu banyak ya, apa i'rabnya, apa balaghahnya, apa sebab turunnya, itu kebanyakan yang kaji tafsir. Keterkaitan dengan surah sebelumnya atau surah setelahnya itu kan dia satu bagian dari banyaknya kajian tafsir, tapi itu 6 jilid. Itu hikmahnya demikian. Setelah diurutkan, itu memang tadi keyakinan kita adalah tauqifi. Memang dari sono-sononya sudah tauqif, sudah memang gini ya, surah ini tulis setelah surah ini, kata Nabi kepada yang tugas menulis, atau hafal setelah surah ini, ayat ini setelah surah. Sehingga ketika Nabi wafat, kan Al-Quran diterima Nabi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sejak kapan? Sejak malam 7 Ramadan di Gua Hira di Jabal Nur sampai Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah, Haji Wada tahun 10 Hijriah, tahun 11-nya Rasul wafat. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau diapain kan 23 kan, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Soal Baqarah itu Madinah semuanya kan. Tapi surah kedua pula dia. Surah kedua gitu. Panjang pula itu. Belum sampai ke surah ketiga Ali Imran. Untuk di surah Al-Baqarah saya sudah itu luar biasa kan. Nah, itu Madaniyah gitu. Tapi setelah diurutkan, contoh salah satunya adalah Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim, salah satu ya dari antara bagian. Ini masih Muhammad Darwish, belum lagi ulama yang lain ya. Tapi ulama lain biasanya dimasukkan dalam tafsirnya sendiri ya. Ini kan dia khusus ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah ke jalan yang istiqomah. Itu enaknya. Nanti kalau di bahasa Indonesia kan kali berilah kami petunjuk ke jalan lurus, kurang greget loh. Karena ihdina itu hidayah. Paham makna hidayah? Paham. Kenapa nggak pakai makna aslinya saja? Berilah kami hidayah. Al-mustaqim istiqomah, ketimbang menerjemahkan ke jalan lurus kemana? Nggak belok-belok, kan nabrak gitu kan? Ya kalau istiqomah paham ya maksudnya ya. Ya sudah, kita biar stressing greget ya. Berilah kami hidayah ke jalan istiqomah. Hidayah yang dimaksud adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena minta hidayah kan? Minimal 17 kali sehari semalam, 7 rakaat, subuh 2, zuhur, asar, maghrib, isya 2, 2, 3, 4, 17 semuanya ya wajib itu baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah pada mana? Dzalikal kitabu, Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau cari hidayah ya di Al-Quran gitu ya. Dijawab langsung kan. Padahal Al-Fatihah dengan Al-Baqarah turunnya kan enggak beriringan juga. Tapi tersusun luar biasa. Al-Baqarah dengan Ali Imran. Alif Lam Mim, Ali Imran Alif Lam Mim. Dalam Al-Baqarah ada ayat puncak, itu surah ayat kursi 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Baqarah 255. Di surah Al-Imran pangkalnya Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab, dan seterusnya. Jadi dikunci dia. Ali Imran bicara soal prototipe keluarga yang ideal. Ada Nabi Zakaria diceritakan, ada keluarga Imran dengan istrinya yang melahirkan Maryam melahirkan Nabi Isa gitu ya, tentang wanita gitu ya. Kemudian masuklah ke surah An-Nisa.
manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ada yang tak ada ayah, tak ada ibu, Nabi Adam. Ada yang tak punya ayah tapi punya ibu, Nabi Isa. Nyambung terus dia. Ya. Kemudian di surah Al-Maidah, Maidah itu hidangan. Jadi setelah sini kita tentang hidangan, tentang halal dan haram. Dan itu doa Nabi Isa di halaman terakhir Al-Quran, surah Al-Maidah itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Doa Nabi Isa, ya Allah turunkan kepada kami maidah dari langit. Sehingga disebut surah Al-Maidah. Walaupun kata-kata maidah itu sudah mau di ujung-ujung di halaman terakhirnya itu. Tapi wanita harus mempersiapkan hidangan kepada kami, anak-anaknya yang halal, bapak-bapak juga yang harus mencari nafkah yang halal. Baru masuk al-an'am, binatang ternak yang disembelih lah kan, yang bisa disembelih, jangan nggak bisa disembelih. Yang dipakam itu dia pakai besi panas, cucuk daripada ini. Ya, bunyi gitu kan. Nggak ada lehernya gimana disembelih? Dekat rumah banyak. Ya, dan seterusnya. Karena apa? Itu berdampak surga dan neraka yang mana terpisah antara orang kafir, orang muslim, orang kafir, orang mukmin. Al-A'raf, tebing-tebing tinggi, bukan tebing-tebing tinggi. Dan seterusnya. Namanya perjuangan, Al-Anfal, perjuangan kan, atau bertobat lah kan, dan seterusnya. Baru ada Nabi Yunus, surah ke-10 Nabi Yunus kan, surah 11 Nabi Hud, 12 Nabi Yusuf. Terus nanti sampai surah Al-Ikhlas contohnya kan. Al-Ikhlas kaitan dengan Al-Falaq. Al-Falaq kaitan dengan An-Nas. Siapa Tuhan Al-Falaq yang Ahad itu, yang Maha Esa itu? Ada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Baru dialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyambung lagi kan, balik lagi, sebentar lagi Ustaz. Ada Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Nyambung lagi kan? Itu hikmahnya. Jadi kita tidak apa namanya, kok nggak gini ya, sudah tahu kipi. Tambah hikmahnya itu luar biasa. Salah satunya adalah ini. Salah satu panjang gimana? Salah 2 ya, salah 3 ya kan? Dari Ustaz. Ini apakah mitos atau ada dasarnya, Ustaz? Apakah Quran, hadis maupun pendapat ulama, mama saat hamil, Ustaz? Kalau pengen punya anak laki-laki tampan, ganteng, putih, baca surah Yusuf, ya kan Bu? Banyak yang ngamalkan, Ustaz, lahir anaknya keling juga. Ada itu kan? Gimana Ustaz, kira kalau mau lahir anak perempuan bagus, Surah Maryam ya, Maryam. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anjuran untuk mengajarkan surah Maryam kepada anak perempuan kita, tapi bukan anjuran khusus membaca surah Maryam ketika hamil. Nanti kalau diyakini itu diamalkan, khawatir tanda kutip sedikitnya nyalah. Baca Quran kan lillah, bukan karena hal-hal yang itu kan, ada hal duniawi juga itu kan. Jadi apa namanya, tidak dianjur, tidak ada dalilnya baik Al-Quran maupun hadis untuk membaca surah Yusuf biar anaknya ganteng ketika hamil, dan atau surah Maryam biar supaya anaknya cantik ya ketika dia hamil. Tapi kalau mengajarkan surah Maryam kepada anak perempuan memang ada anjurannya, itu berbeda ya. Karena apa? Kita tidak boleh membedakan keutamaan surah satu dengan surah yang lainnya. Ayat satu, ayat kedua memang ada dalil daripada Nabi. Contoh tentang menyebutkan surah Yasin, Al-Quran, surah Al-Fatihah, ya kan, surah Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran gitu kan, yang gitu-gitu gitu. Tapi kalau nggak ada dalilnya, kita tidak boleh berkomentar karena ini urusan tentang wahyu Allah. Jangan kita berdusta terhadap Allah, termasuk juga berdusta terhadap Nabi. Kata Nabi gitu, nanti anaknya jadi cantik, kata Nabi pula. Ya, padahal Rasul menyebutkan mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, kata Nabi gitu, karena Nabi nggak pernah bilang gitu, maka siapkanlah lapaknya di neraka. Begitu. Apalagi berdusta terhadap Allah.
Ya kalau mau baca ya baca saja, gitu kan. Tapi jangan artinya mengkultuskan, karena nanti niatnya bukan lillah, tapi karena yang lain-lain lagi. Gitu. Sementara Al-Quran itu dari Allah dan memang harus betul-betul tulus ikhlas lillah. Itu ya. Ibu ada mau nanya, tanya Bu. Dikasih mic. Warum nanya. Baru. Warum nanya warum. Mau nanya apa? Ini Bu. Ustaz, kan saya tadi mau baca surah Yusuf, surah Maryam ketika anak saya ngandung kan. Ketimbang nggak dibaca juga. Nanti ketimbang nggak baca sama sekali, gara-gara itu nggak baca Quran manapun ya. Karena apa? Orang baca Quran setelah itu doa itu mustajab doanya. Kalaupun minimal jadi keling orangnya, kan anak keling, minimal hatinya. Tapi memang tidak ada dalilnya sama sekali ya. Kalau kita yakini kalau kamu mengamalkan ya lillah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya ini loh. Ya, Bu. Itu kan kita tak jarang meninggal. Jadi kan orang kan bapak itu pidato. Jadi kalau ada yang bilang itu kita suruh berdiri gitu. Kita kan ada yang kan pidato. Jadi kita suruh atau ustaz lain suruh berdiri. Apa iya apa enggak gitu. Oh iya. Ya. Sebenarnya jenazah itu kalau sudah selesai dimandikan, dikafani, langsung saja disolatkan, langsung saja dikuburkan. Sebenarnya begitu. Tapi kita kan irfaqiyuh ya adalah cakap-cakap gitu kan, sepatah dua kata, terakhir beribu-ribu kata kan. Nah itu jadi lama juga. Nah, artinya seharusnya kan cepat. Kalau seharusnya cepat kan memang berarti ya tidak ada lagi aturan-aturan yang mesti duduk berdiri atau apa gitu kan. Ya. Jadi itu hanya mungkin perasaannya nggak enak lah kalau sama Ustadz apa namanya gitu kan. Kadang juga Ustadz dari sini juga, mak aku ceramah kayaknya mau diburu-buru disuruh berdiri semua orang kan gitu kan. Nggak ada ketentuannya. Yang ada adalah kalau jenazah lewat kita berdiri. Nah, contoh misalnya ketika mau di apa itu kan, justru kita semua berdiri. Jangankan jenazah seorang muslim, orang Yahudi saja jenazah lewat Rasul berdiri. Orang Yahudi jenazah lewat Rasul berdiri. Rasul kenapa kok berdiri? Yahudi itu loh. Itu kata sahabat kan. Dia kan manusia, dia adami, dia manusia. Yang salah kan ininya, keyakinannya. Bukan soal ini manusia. Jadi penghormatan kepada manusia. Apalagi itu muslim. Tapi kalau Ustaz ceramah kita disuruh duduk atau berdiri itu nggak ada ketentuan apapun. Mungkin di beberapa daerah mungkin masing-masing apanya beda ya. Ada istilahnya. Nanti pakai kaidah al-adatu muhakkama, al-urfu muhakkam gitu. Jadi ada kebiasaan menjadi hukum yang harus ditaati. Itu pun sebagai ulama yang membolehkannya atau mempercayainya. Sebagian lagi ya enggak, kalau ada dari Quran hadis jangan pula dipercayai. Demikian Bu ya, jadi tidak ada ketentuannya. Sama lagi satu Ustaz, itu kan hari Jumat. Jadi kita akan ke marah ya. Jumat kan sholat Jumat bapak-bapak. Jadi mama-mama kan awak buat opak, maksudnya kita harus ikut sholat juga itu zuhur. Apa tunggu bapak pulang dari masjid gitu Pak? Iya. Maksudnya apa kita orang bapak ke masjid kan sholat zuhur kita sholat juga gitu. Apa pulang bapak-bapak dari masjid baru kita sholat? Itu berbeda pendapat ulama Bu ya. Artinya perbedaannya adalah artinya laki-laki kan berkewajiban sholat Jumat. Laki-lakinya belum sholat Jumat, masa kita udah sholat zuhur gitu kan? Itu sebagian pendapat. Sebagian lagi mengatakan namanya sholat itu kan sebaiknya pada awal waktu, itulah kebaikan sholat bagi wanita. Karena apa? Wanita itu sebaik-baik sholat adalah di rumahnya. Sebaik-baik di rumahnya di kamarnya. Sebaik kamarnya di biliknya. Artinya memang ada di kamar itu ada tempat khusus yang orang nggak lewat gitu kan. Mungkin mentoknya dinding dan jendela, samping lemari, sampai tempat tidur biasanya gitu ya. Ya kalau memang ya diusahakan suci, bersih daripada najis, kemudian tempatnya khusus. Karena ibu-ibu ini
bisa mikir banyak hal dalam satu waktu. Bisa nonton film India sambil nangis, ngerajang bawang, anak sama kis gitu kan ya, bisa dipelorotkan dalam satu waktu itu. Saya nggak tahu nangisnya karena nonton film India atau karena ngerajang bawang tadi itu. Gitu. Bisa. Nah, berarti harus dia lebih fokus gitu ya. Udah dia di kamar ya, di rumahnya, di kamar, di tempat khusus di kamarnya, tambah lagi di awal waktu. Itu derajatnya, itulah dia masing-masing punya keutamaan. Keutamaan laki-laki 27 derajat di masjid, perempuan itu di rumah, jihadnya di situ. Tapi jangan larang, ini Nabi melarang kita laki-laki, jangan larang wanita kalau dia mau ke masjid. Udah dapat derajat yang masing-masing itu punya keutamaan, nanti derajatnya sama laki-laki perempuan itu. Ternyata dia mau ke masjid pula ya kan. Makanya ada ulama yang menyebutkan sholat Jumat juga wajib bagi perempuan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Yang beriman laki-laki itu perempuan. Laki-laki perempuan lah. Kenapa ketika puasa ya ayyuhalladzina amanu orang beriman diwajibkan pada berpuasa? Kenapa laki-laki perempuan? Tapi kenapa tuh sholat Jumat laki-laki saja? Akhirnya sama pangkalnya. Wahai orang-orang yang beriman. Maka ada pendapat perempuan juga wajib sholat Jumat. Pendapat berikutnya, dia sunnah sholat Jumat dan tidak perlu lagi sholat zuhur. Pendapat ketiga, ya ini mazhab kita, adalah dia sunnah sholat Jumat tapi wajib juga sholat zuhur. Beda-beda kan? Jadi wajar kalau itu juga beda. Nanti kesimpulannya ada mengatakan tadi ya, laki-laki yang sholat Jumat belum selesai kok adabnya. Ya tunggu dulu. Ada kita pernah dengar gitu kan Bu ya. Ya kalau ada kata kita yakin dengan pendapat itu ya, itu sama dengan begini, 10 sama dengan 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3. Yang benar yang mana? Yang salah yang nyalahkan. Ya kan? Debat-debat sholat katanya pula ya kan. Nah jadi kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya tadi kan perempuan, laki-laki kan dianjurkan sholat berjamaah ke masjid, gitu kan? Perempuan dapatnya apa? Dapatnya ya utama di awal waktu, walaupun di rumahnya. Kalau belum selesai urusan rumah tangganya, kalau ditunda-tunda itu bahkan ribet ibu-ibu, gak akan habis kerjanya Bu. Pagi nyuci, masak, ngepel, gosok, nyuci lagi, masak lagi kan. Sumur dapur kan, kasut, ya gitu terus gitu kan. Kalau makanya ya tetap di awal waktu diusahakan. Itulah jihad perempuan. Tapi kalau dia udah selesai urusan rumah tangganya, jangan dilarang kalau dia ke masjid. Jadi di situ ada taklim yang sesaat itu melebihi sholat 100 rakaat, yang dia mau silaturahim, mau iktikaf, tempat yang ternyaman di dunia, masjid gitu kan. Kemudian dia mau silaturahim dan seterusnya, banyak hal. Kalau selesai urusan rumah tangga. Itu Bu ya. Kalau Ustaz ditanya tadi itu ya tetap di awal waktu saja. Ya. Baik, insyaallah kita doa dan tak lupa kita doa tolak bala yang masih dianjurkan oleh ulama dan ulil amri kita ya, untuk doa tolak bala karena belum berakhir disebutkan mereka, dan kita juga merasakannya tentang wabah dan pandemi ini. Kita doa juga doa tolak bala sebelum kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang Kau kasihi. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dimaksumi, perpisahan yang Kau lindungi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Rahmatilah mereka berdua, kasihilah ayah dan ibu kami. Allahumma adfa'anna al-waba'a wal-bala'a wal-ghala'a wal-fahsya'a wal-munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini, kebaikan di akhirat nanti. Selamatkan kami daripada siksa api neraka. Wassalamualaikum ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya